Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar mengenai biodiversitas yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya kami dari kelompok 2 kelas IPA 2 yang beranggotakan Putri Maharani, Karisma Lilutfi, Ayu Nuryanti, Era Lestari, Tarisa Putri Oktaviani, Lutfia Safrina Zundani, Saida Tunisa, Mufiana, Muhammad Ridwan Nuraifa, dan juga Ristiana Dia Hastuti. Nah, lokasi observasi yang menjadi tempat kami melakukan pengambilan data yaitu ada di sawah, kolam, dan juga lingkungan di sekitar kampus. Yang pertama yaitu lokasi ekosistem sawah. Ini dia gambaran dari lokasi tempat kami melakukan observasi. Nah, di ekosistem sawah ada jagung, di mana jagung ini termasuk ke dalam rumput-rumputan dengan famili Poaceae. Jagung seringkali dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat mengganti nasi. Jagung memiliki akar yang terdiri dari akar seminal, akar adventif, dan juga akar kait atau penyangga. Batang jagung berbentuk bulat, berruas-ruas, dan tidak bercabang. Jagung memiliki bunga yang berumah satu. Kemudian setiap tongkol jagung terdiri dari 10-16 baris biji yang diselimuti oleh daun kelobot. Yang kedua yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam kelas insekta dengan sayap berwarna-warni, memiliki ciri khas yaitu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu memiliki kepala dengan indera mata, mulut, dan juga antena, di mana antena ini sebagai indera peraba karena mengandung sel pekat terhadap lingkungan. Kemudian dada kupu-kupu berfungsi sebagai tempat menempelnya sayap dan juga kaki. Adapun perut yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan, penyimpan lemak, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada padi. Tanaman padi termasuk ke dalam famili Poaceae yang merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Tanaman padi memiliki perakaran yang dibedakan atas radikula, serabut, rambut, dan juga akar tajuk. Padi termasuk tumbuhan graminae dengan batang yang beruas-ruas dan di bagian dalamnya bubung kosong, memiliki daun berbentuk pita dengan pertulangan daun sejajar. Mempunyai dua jenis kelamin yang bakal buah di atasnya. Kemudian biji padi yang sering kita sebut sebagai gabah merupakan buah padi yang tertutupi oleh mahkota. Kemudian ada pohon kelapa. Kelapa termasuk ke dalam famili Araceae yang tumbuh subur di wilayah tropis. Memiliki akar serabut dengan tebal sekitar 1 cm dan berjumlah banyak. Batangnya berbentuk bulat, berkayu, dan tidak bercabang. Tingginya dapat mencapai 30 meter. Daunnya menyerupai pita, pertulangan daunnya sejajar dan memiliki pelepah. Kemudian buah kelapa sendiri berbentuk bulat yang terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, daging buah, dan juga air kelapa. Lokasi observasi selanjutnya yaitu di ekosistem kolam. Yang pertama ada ikan mas atau Cyprinus caprio. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, memiliki tubuh yang agak memanjang dan sedikit pipih ke samping atau kompreset, dan sebagian besar hidup ditutupi oleh sisik. Habitat dari ikan mas sendiri yaitu di alam bebas, biasanya hidup di pinggiran sungai, danau, ataupun perairan air tawar lainnya dengan kedalaman air yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras alirannya. Selanjutnya ada tanaman Ludwigia ascendens. Ludwigia ascendens memiliki batang dengan bentuk bulat yang beruas-ruas, kemudian dari ruas ini akan melata dan tumbuh akar. Memiliki tekstur lunak, berongga, dan batang berwarna hijau atau hijau kemerahan. Memiliki bentuk daun tunggal tanpa daun penumpu. Kemudian bunga Ludwigia ascendens ini merupakan bunga tunggal yang berkelamin satu. Biasanya tumbuh di ketiak daun dan bersifat kelompok. Selanjutnya yaitu ada papaya atau Carica Papaya L. Papaya merupakan jenis akar tunggal dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kuat. Papaya memiliki bentuk batang seperti bulat-bulatan yang memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel. Daun pepaya sendiri berbentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Memiliki jari-jari yang panjang dan bergerigi. Buah pepaya merupakan jenis buah tunggal karena hanya memiliki satu calon buah. Kemudian ada tumbuhan Wedelia atau
Spaghetticola trilobata. Wedelia merupakan salah satu jenis tanaman liar yang hidup di kawasan iklim tropis. Wedelia berkembang biak dengan cara merunduk. Tubuhan Wedelia ini dapat menjalar dan menutupi tanah. Panjangnya bisa mencapai 18-24 inci. Batang Wedelia berwarna hijau terang dengan bulu halus yang menutupi seluruh bagiannya. Daunnya berwarna hijau dengan panjang 1-3 inci. Nah, yang ketiga di sini ada lingkungan kampus. Ini dia gambaran 4 lokasi kami melakukan observasi. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa di sekitar kampus ada pohon ketapang, kemudian pohon mahkota dewa, pohon rambutan, dan juga pohon sambagdara. Yang pertama, pohon ketapang. Pohon ketapang atau nama lainnya Terminilia chapata merupakan tumbuhan berkayu dengan percabangan banyak dan daun yang rindang. Pohon ketapang memiliki ciri daun berbentuk oval dan memanjang serta lancip pada bagian ujungnya. Kemudian memiliki warna daun yang segar dan muda berwarna hijau. Mampu tumbuh mencapai ketinggian 35 meter dengan tekstur batang yang kasar. Kelompok tanaman peneduh ini memiliki akar tunggang bercabang, berbentuk kerucut lurus bagian bawah dengan cabang akar ke samping sebagai penopang. Yang selanjutnya ada pohon mahkota dewa. Pohon mahkota dewa ini dikenal sebagai salah satu tanaman obat asli Indonesia yang berasal dari Papua. Ciri dari pohon mahkota dewa ini yang pertama, daunnya termasuk daun tunggal, berbentuk lonjong, memiliki warna hijau tua, dan permukaan daunnya licin dan tidak berbulu. Batangnya berkayu, kulit kayunya berwarna coklat, sementara kayunya berwarna putih. Akarnya termasuk ke dalam jenis akar tunggang, berwarna kuning kecoklatan. Bunganya memiliki warna putih dengan aroma yang harum, kemudian bentuk buahnya bulat berdiameter sekitar 3-5 cm. Yang selanjutnya ada pohon rambutan atau Napelium lapaceum. Pohon rambutan adalah tanaman tropis yang tergolong ke dalam suku lerak-lerakan yang berasal dari daerah kepulauan di Asia Tenggara. Ciri dari pohon rambutan yaitu batangnya berwarna coklat dengan bentuk bulat dan berdiameter mencapai 40-60 cm. Kemudian memiliki daun yang panjang dan kecil. Daun dari tanaman rambutan ini berjenis majemuk dan berselang-seling. Nah, tanaman rambutan ini memiliki 2 jenis akar, yaitu akar samping dan juga akar tunggang. Kemudian ada pohon sambagdara. Sambagdara merupakan tumbuhan berkhasiat tetapi bersifat racun yang berasal dari Cina dan Asia Tenggara. Ciri dari pohon sambagdara yaitu tanamannya pendek sekitar 0,5 meter sampai kurang lebih 3 meter, tidak berkayu dengan percabangan yang sangat banyak. Kemudian buahnya tergolong buah kotak berbentuk bundar kecil, 3 keping dengan berdiameter 1 cm. Daunnya berbentuk jorong seperti lenset memanjang. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua dan bagian bawahnya berwarna merah gelap. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa kembali.